Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya nama Saryoto dari Kota Pekalongan, Batang. Batang Pekalongan ya. Jadi bukan Tegal ya? Ya, Pekalongan. Ya. Nah, ini sebelum saya sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya juga mau tahu informasi bahwa di Pekalongan ada pembinaan enggak itu ya? Karena saya ini sama istri saya nyelonong ke sini. Belum tahu kalau di sana ada. Mohon penjelasannya. Jadi Bapak belum tahu Pekalongan ada binaan apa tidak gitu ya? Nah, oh ya. Kalau di radio ada Persada itu ya, pernah mendengarkan di radio. Ya. Lah kalau di TV ya sering tiap minggu pagi. Ya. Maka saya bersama istri nyelonong ke sini. Baru pertama kali ini? Iya, baru pertama kali. Oh. Tapi adik saya ada di sini di mana itu Grogol ya? Di Grogol. Yang rutin minggu pagi ke sini. Iya, iya. Nah, dulu informasi juga dari adik saya 4 tahun yang lalu itu. Nah kok nyelonongnya baru sekarang? Nah ya itu perjalanan Pak Ustadz. Ya. Udah 4 tahun yang lalu baru nyelonong sekarang ya. Dulu saya cuma sekali-kali ngaji di Solo gitu. Cuma gitu. Ya, Nah, Pekalongan ada. TV, akhirnya punya keinginan itu. Ya, coba sebelum dicatat dulu ya Bapak, mungkin ibu atau istrinya. Iya. Saya tunjukkan di Pekalongan ya. Ini Jalan Kunti nomor 80 RT 2 RW 4 Panjang Baru, Pekalongan, Jawa Tengah. Panjang Baru, Pekalongan, Jawa Tengah. Nomor HP 0857 4204 5990 dengan Bapak Ali Tontowi. Saya ulang nomor teleponnya 0857 4204 5990 dengan Bapak Ali Tontowi. Alamatnya Jalan Kunti nomor 80 RT 2 RW 4 Panjang Baru, Pekalongan, Jawa Tengah. Jauh dengan rumah Bapak ini? Saya Batang Pak Ustadz. Oh Batang ya. Batang ya. Ya tapi Batang Pekalongan ya tidak jauh kan? Ya nggak begitu. Ya. Itu mau kalau nggak salah itu jalan ngebum itu ya, mau ke laut Pak. Panjang Ya. itu ya. Iya. Ya. Oh ya betul ya. Susah dari. Ya nanti kapan dijenguk ke sana ya. Insya Allah. Mungkin orangnya ada di sini juga, nanti bisa ketemu di sini dulu ya. Oh iya. Ya. Mari apa yang ditanyakan? Baik, ada 3 termin yang saya tanyakan. Ya, yang pertama tentang perhiasan atau cincin. Yaitu saya ini termasuk suka perhiasan atau cincin, termasuk saya hari ini juga pakai ya. Ya. Memang seneng itu. Ya cuma seneng gitu saja. Ya. Tapi bukan cincin jimat Pak ya? Bukan, sampai-sampai saya nggak tahu ditanya ini batu apa, ya nggak tahu. Oh iya, iya. Ya seperti ini gitu. Ya. Lalu ada yang mengatakan, oh itu apa itu kecubung wulung gitu ya. Kecubung dia seperti apa juga nggak tahu. Saya pakai gitu. Nah, yang seperti itu apa? Saya juga termasuk syirik atau gimana itu? Ya. Kemudian yang kedua tentang haji, Pak Ustadz. Haji ya. Sekarang itu banyak haji itu yang namanya haji badal itu apa dia? Ya. Haji badal. Apa itu memang ada sunnah dari Rasul? Anda hanya merupakan satu produk daripada apa itu panitia atau pengelola itu? Ya. Ya. Mohon penjelasannya. Yang tadi ketiga ya tadi ya. Yang ketiga itu tentang kan al-hajjam man istata'a itu. Ya. Kriteria man istata'a itu seperti apa ini? Hanya itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh orang senang dengan perhiasan? Boleh. Ya. Coba dibaca surat
Itu zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin. Surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran ayat 14. Zuzzina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Ya lah. Boleh kan? Cinta perhiasan, cinta harta kekayaan dari dan bunga harta kekayaan yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, sawah ladang, boleh. Kita mencintai itu semua, justru Allah yang menanamkan rasa cinta kepada itu. Nah, cinta kepada cincin apa syirik? Tidak. Syirik itu kalau pada cincin, terus cincin itu dijadikan jimat seolah-olah mempunyai kekuatan gaib, bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan keselamatan, bisa menambah kewibawaan. Seperti yang disingkir serahkan di sini itu banyak cincin-cincinnya tuh di sana. Nah itu kalau begitu syirik. Kalau cinta cincinnya aja enggak syirik. Ya, boleh mencintai cincin, boleh. Kalau mencintai cincin akik boleh enggak? Boleh, akik itu boleh, apalagi punya bapak tadi kecubung ya. Cubung apa mata kucing apa mata kebo boleh aja. Enggak apa-apa wong mencintai barang itu. Semua cinta Allah. Tidak termasuk syirik. Jadi boleh, Pak. Kemudian batal haji apakah ada tuntunannya? Lah ini memang umat Islam ada dua pendapat, Pak. Ya. Batal haji itu katanya boleh menghajikan orang, syaratnya kalau orang itu sudah haji. Kalau orang belum haji tidak boleh menghajikan orang. Bahkan orang yang sudah mati pun dihajikan. Orang mati dihajikan. Misalnya ya, ada suami istri mau berangkat haji, yang kemarin itu ya ada betul. Dia mau berangkat, suaminya meninggal. Yang berangkat akhirnya sendiri. Lah terus akhirnya dana untuk haji suaminya kan tidak jadi dipakai wong mati. Kalau diganteni orang untuk menghajikan yang mati tadi boleh apa tidak? Kalau diganteni orang biayanya untuk haji orang lain boleh apa tidak? Boleh. Ya. Tapi kalau haji sudah mati kok haji diajakke. Persyaratan haji itu orang Islam yang mampu, sehat, mampu. Mampu itu bisa mampu hartanya, bisa mampu fisiknya. Ya tak? Orang Islam mampu, hartanya banyak, fisiknya tidak mampu dan tidak sehat, itu tidak wajib. Ya, sekarang fisiknya mampu, dananya tidak mampu, wajib apa enggak? Tidak wajib. Nah sekarang fisiknya tidak mampu, hartanya tidak mampu karena sudah mati tidak punya harta. Fisiknya jangankan kok haji obah wis tidak mampu. Wajib apa enggak? Tidak, rukun Islam itu hanya untuk orang yang masih hidup. Kalau sudah mati, semua rukun Islam sudah bebas. Enggak. Nah maka itulah yang mempunyai keyakinan boleh menghajikan, boleh. Malah waktu saya haji itu ada orang
menghajikan 3 orang. Bareng saya itu di samping dia mangkat menghajikan 3 orang sisan gowo. Nah, ternyata di sana diserahkan orang untuk menghajikan. Di sana 2 ada, ya. Waktu yang disuruh menghajikan itu orang anak-anak muda dari Madura sana itu waktu saya tuh kenal di sana. Zaman saya dulu haji masih murah, 5 juta. Oh, enak tuh 5 juta. Dan tekan kono menghajikan orang 1,5 juta mau kan badi toh. Enggak golek wong haji gitu 1,5 juta. Nah, badawe diperdagangkan. Nah, itulah. Jadi model gitu itu orang Islam ada yang melakukan. Tapi saya di MTA tidak diajarkan karena belum mengetahui. Dilihat itu jelas itu wong sudah mati tidak wajib, nah harus dihajikan. Tur sing diganteni kok mung dihajikan, padahal rukun Islam itu tidak hanya haji. Rukun Islam ya sholat, ya poso, ya. Nah, sekarang kalau misalnya bapak saya mati, saya setiap hari sholat 2 kali, duhur untuk saya, duhur lagi untuk bapak saya, boleh nggak? Jangan tanya boleh, tidak ada tuntunannya apa tidak. Gitu. Nah, selama bapak saya sakit tidak sholat 15 hari, berarti 15 hari kali 5. Sehari semalam kan 75 kali. Nah, terus sekarang kalau sholat saya 2-2, 1 untuk saya, 1 ganteni sholatnya bapak saya. Nah, itu nggak ada tuntunannya. Maka orang mati itu sudah selesai kewajiban rukun iman apapun sudah tidak ada kewajiban kecuali yang ada hubungannya dengan manusia. Kalau dia meninggal dunia masih punya hutang, saya hutang uang pada orang lain. Nah, ini sebelum hartanya diwaris, hutang-hutang yang mati tadi selesaikan dulu. Nah, setelah diselesaikan bayar hutang-hutang yang mati tadi, ternyata kok masih ada kelebihan. Lah, warisan yang dibagi ya kelebihannya bayar hutang tadi. Ternyata untuk bayar hutang tidak ada kelebihan, ya sudah tidak ada yang dibagi. Nah, gitulah. Tapi kalau urusan dengan Allah, tentu urusan dengan Allah. Haji, puasa, sholat itu urusannya dengan Allah. Ya, itu masalah haji itu. Tapi yang masih mempunyai keyakinan begitu silahkan. Tapi kalau di sini tidak diajarkan seperti itu karena tidak ada kewajiban. Kemudian ya kriteria mampu, ya ibadahnya itu mampu, ya mampu fisiknya, mampu apa tuh dananya, mampu juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai ditinggal haji, keluarganya ditinggalkan, tidak ada yang dimakan, tidak ditinggali untuk biaya hidupnya. Namanya tidak mampu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Utami. Ini sebelum saya melangkah ke pertanyaan, saya mau tanya tentang kajian binaan MTA di Ngoro, Mojokerto. Karena sekarang posisi saya berada di daerah Ngoro Industrial Park, Mojokerto. Mohon dijelaskan di manakah alamat binaan kajian tersebut. Mojokerto ya? Iya. Ini yang dulu pernah mau nyeblong kali dulu ya? Sekarang sudah insaf, Pak. Oh, sudah. Sekarang udah genep ya? Insaf ya, toh, Pak. Alhamdulillah. Ya, ini yang tahu mungkin Mojokerto di mana. Ya, sambil menunggu apa yang perlu ditanyakan. Nanti ini yang dari Mojokerto biar dicarikan data di sekretariat sana, nanti nomor teleponnya, alamatnya kan saya tidak hafal juga, tapi di sekretariat ada. Apa yang ditanyakan dulu? Sambil menunggu nanti setelah dicarikan ada, nanti saya bacakan. Ya, terima kasih atas pemberian waktunya. Pertanyaan yang pertama, di ayat lain disebutkan bahwa
apa-apa yang menimpa dirimu karena kesalahan kamu sendiri. Terus di ayat yang lainnya disebutkan tidak menimpa musibah melainkan atas izin Allah. Nah, itu tafsirannya seperti apa itu, Pak? Biar tidak bertentangan itu loh. Katanya apa-apa itu dari Allah, sedangkan di sisi lain kok kesalahanmu sendiri. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ayah kandung saya sudah telah tiada. Baik apa? itu Sudah apa? ayah kandung saya sudah nggak ada. Nah, kebetulan saudara ibu itu perempuan semua. Kakak saya yang kandung itu juga perempuan semua. Sedang kakak ponakan juga itu perempuan semua. Nah, pertanyaan saya, seandainya saya menikah nanti itu boleh pakai wali hakim nggak? Gitu. Dasar itu. Bapakmu itu tidak punya kakak, tidak punya adik, itu nggak punya? Lah, apa itu kakak tapi itu perempuan itu? Enggak, bapak, misalnya Pak Le, Pak D, dari bapak nggak ada ya? Itu pernahnya peripean itu loh, Pak. Enggak, bapakmu punya saudara laki-laki apa tidak? Mungkin saudara laki-laki bapakmu yang adiknya, mungkin kakaknya dari bapakmu. Apa itu nggak ada? Oh, nggak ada ya. Terus? Pertanyaan yang ketiga, di surat Al-Ahzab disebutkan bahwa kalau memakai jilbab hendaknya menutupi dada. Nah, pertanyaan saya, kalau saya lagi bekerja di pabrik itu jilbab dimasukkan itu menyalahi tuntunan nggak? Karena kalau nggak dimasukkan nanti bisa ngubet di mesin. Atas jawabannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi baiknya kamu nanti kalau sudah ketemu pengajian di Mojokerto, belum ada tadi, belum dituliskan di sini. Belum ada. Mojokerto kan ada tempat Pak apa itu nama Pak Agus dulu loh, terus sekarang di tempatnya Pak Kimin itu, ya. Masa dari Mojokerto gak ada yang datang? Di Sekretariat gak ada. Itu yang tempatnya Pak waktu di demo terus akhirnya pindah di tempat mantan marinir Pak siapa itu. Sidoarjo itu ya. Yang ditanyakan Mojokerto ya. Mojokerto memang belum ada ya. Oh ya, Mojokerto tampaknya belum ada. Tapi yang dekat dari Mojokerto ada mungkin. Ya ke Sidoarjo itu ya dekat ya. Jadi Mojokerto belum ada. Jadi ya, ma asoba mim musibatin ila bima asabat ila bima kasabat aidihim. Apa musibah yang menimpa seseorang hakikatnya itu disebabkan karena perbuatannya sendiri. Karena perbuatannya sendiri. Di ayat lain Allah menjelaskan musibah yang menimpa kepada seseorang, pada orang ya, itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah ya. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Itu tidak cukup begini, maka seharusnya Anda ini mestinya ikut ngaji secara rutin. Kalau ngaji secara rutin di cabang atau gelombang ya nanti yang dekat mana di sana nanti insya Allah akan dibahas secara tuntas. Ya, secara tuntas. Kalau hanya ditanyakan di gini tidak mungkin. Coba dibaca ayatnya dulu. Surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh
adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asobaka min sayatin fa min nafsik. Kalau kamu mendapat suatu kesenangan, semua kesenangan itu dari Allah. Tapi kalau kamu mendapat suatu musibah, itu dari dirimu sendiri. Dari dirimu sendiri. Ya. Karena hakikatnya Allah itu telah memberikan petunjuk kepada manusia ini, ya, jalan kebenaran, keselamatan, dan jalan kesesatan. Manusia ada beri petunjuk. Sedang Allah memberikan kebebasan manusia itu memilih. Ya, milih kesesatan boleh, milih keselamatan boleh. Maka kalau kamu memilih jalan kesesatan, berarti nanti akan menerima akibat jalan yang kamu pilih itu memang jalan menuju kesengsaraan, kesesatan, musibah, nah akan menimpa dirimu sendiri karena pilihanmu sendiri. Tapi kalau jalan keselamatan memang Allah menghendaki manusia itu selamat supaya menempuh jalan yang selamat. Dan kalau kita setiap hari pun juga mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, mohon tunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan. Ya, kalau itu kita tempuh, insya Allah selamat. Pengertian selamat tidak hanya sekedar di dunia, justru selamat yang sesungguhnya itu keselamatan di akhirat nanti. Gitu. Lah kalau di dunia misalnya naik kendaraan jatuh dan sebagainya, itu memang kesannya sendiri. Tapi itu bukan berarti keselamatan berwujud kesengsaraan, tidak. Nah kalau bagi orang yang beriman, menimpa apa yang menimpa pada dirinya, menyenangkan atau menyedihkan itu suatu ujian. Naik kendaraan kok jatuh, itu bukan karena dijatuhkan oleh Allah, ya, mesti cari kesalahannya sendiri. Nah, tadi katanya izin Allah. Coba dibaca surat Taghabun ayat 11. Surat At-Taghabun ayat 11. Surat nomor 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini yang ditanyakan Ibu Mbak Sapa tadi. Nah, itu tadi kan katanya musibah dia karena kesalahannya sendiri. Ayat ini musibah menimpa karena izin Allah. Maksudnya bagaimana? Kok bertentangan? Tidak bertentangan, itu justru sejalan. Dengan izin Allah itu maksudnya dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah. Ya tak? Nah, kalau orang tadi memilih jalan yang jelek, ya, itu atas pilihannya sendiri. Lah jalan yang sesat, jalan yang jelek tadi kalau ditempuh, akibatnya mesti bakal celaka. Itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu ya, yaitu izin Allah menempuh jalan sesat bakal celaka. Itu izinnya Allah. Tidak ada menempuh jalan sesat kok bakal bahagia, itu nggak ada. Itu ketetapan Allah mesti bakal sengsara. Ya. Maka kalau orang tadi kok sengsara karena salahnya sendiri. Karena Allah menundukkan jalan yang selamat, kamu tidak menempuh jalan selamat, yang kamu tempuh malah jalan yang menyengsarakan dirimu. Nah ternyata kamu milih jalan itu, ya mesti bakal sengsara. Coba dibaca surat itu Toha ya, 123, 124.
Surat Toha nomor surat 20 ayat 123 124. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, itu ketetapan Allah. Ya. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, titik di situ dulu. Ada notnya di situ? Tidak ada. Ya. Jadi gitu dulu, Adam dan istrinya tempat tinggal di surga. Kemudian diganggu iblis, akhirnya turunkan ke dunia. Lah iblis tadi di mana kok bisa mengganggu Adam? Iblis ya di surga di situ, ya dah. Lah di surga kok ada iblisnya, gitu kan? Nah maka itulah ada beberapa perbedaan pemahaman. Jannah itu tidak mesti berarti surga. Surga yang dijanjikan pada orang yang beriman nanti. Kalau di sana tidak ada syariat sudah, apalagi iblis, ya. Jadi Adam dulu dan Hawa diberikan oleh Allah tinggal di surga. Tapi dipesan, ya, kamu boleh senang-senang di sini, sakarmu sudah. Tapi satu pesan saya, wala taqrabah hadis sajarata, fatakuna minadz dzalimin. Boleh kamu hidup senang-senang di sini. Tapi satu, jangan sekali-kali kamu mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati hadas sajarah, kamu akan orang yang zalim. Nah, akhirnya digoda oleh iblis. Adam, apa kamu di sini kerasan? Oh iya, senang. Kamu ingin di sini terus apa tidak? Ya tentu kepengen terus wong di surga. Kalau kamu ingin, dekatilah pohon ini. Makanlah buah ini. Buah ini namanya buah khuldi. Siapa yang memakan buah ini bakal langgeng, kekal di sini. Ini buah yang mengekalkan. Jadi kalau Allah menyebutkan hadas sajarah, iblis menamakan buah ini buah khuldi. Jadi yang menamakan buah khuldi itu iblis. Maksudnya buah yang mengekalkan. Kalau kamu makan buah ini, kamu menjadi di sini kekal. Tapi kamu tidak boleh memakan buah ini, apalagi makan wong dekat pohonnya aja nggak boleh. Memang supaya kamu tidak kekal di sini. Ya, padahal Adam neng kono kerasan banget. Neng kok dikandani. Jadi iblis sih sudah di situ lebih dulu daripada Adam. Ya, dia nasihati Adam penghuni baru tadi. Nah, akhirnya wong kepengen betul di situ, ya sudah. Akhirnya makan betul buahmu. Lah makan, Allah mengatakan fatakuna minadz dzalimin, ya berarti kamu termasuk orang zalim, diusir oleh Allah dari surga. Nah, maka surga di situ ya berarti bukan surga yang dijanjikan kepada orang yang amanu wa amilus sholihah, kepada orang yang beriman besok, bukan. Itu surga di situ artinya taman. Hidup di suatu taman yang indah, apa-apa boleh, kamu makan apa boleh, satu larangan pohon ini aja. Nah, maka di situ masih ada iblisnya, goda di situ. Nah, itu diusir, diturunkan di dunia. Semuanya, Adam ya diturunkan, iblis ya diturunkan, bahwa sing goda mau turunkan. Tapi Allah berjanji, fa imma ya'tiyannakum minni hudam. Kalau sudah sampai kepadamu nanti petunjukku, wa manittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Kalau sudah petunjukku sampai kepadamu,
Siapa pegang teguh petunjukku dijamin tidak sesat, tidak celaka. Walaupun ayat itu juga di sini, tapi sifatnya umum. Siapa saja, kalau sudah sampai petunjukku, petunjuk Allah, sampai kepadamu, kamu berpegang petunjuk itu pasti selamat, tidak akan sesat, tidak celaka. Itu ketetapan Allah. Itu ayat berikutnya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya kan? Tetapi siapa yang tidak mengikuti petunjukku, setelah petunjukku datang kepadamu, siapa mengikuti petunjukku dijamin tidak akan sesat, tidak akan celaka. Tapi yang berpaling, mengabaikan petunjukku, innalahu ma'isyatan dongka, pasti bakal celaka. Pasti bakal celaka. Ya? Nah, ini ketetapan Allah. Maka orang yang mengabaikan petunjuk Allah, tidak mengikuti tuntunan Allah, pasti celaka. Celaka ini memang dengan izin Allah, karena dia mengikuti jalan yang mencelakakan dirinya. Nah, sedang yang menempuh jalan yang mencelakakan dirinya tadi, siapa yang menghendaki menempuh tadi? Siapa? Allah apa dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Kalau kamu menempuh jalan yang bakal mencelakakan dirimu sendiri, pasti kamu celaka. Ya tak? Jadi kalau kamu celaka itu sebab karena perbuatanmu sendiri. Sebab perbuatanmu sendiri menyebabkan kamu celaka. Lah yang menentukan lewat jalan itu mesti celaka, itu Allah. Berarti kalau kamu celaka lewat jalan yang mencelakakan, sudah izin Allah. Tidak ada Allah mengizini orang menempuh jalan celaka kok jadi selamat, nggak ada. Tapi sebaliknya, kalau kamu menempuh jalan yang menyelamatkan, petunjukku kamu pegang teguh, dijamin oleh Allah tidak sesat dan tidak celaka. Maka kalau ada orang sesat, orang celaka, itu mesti menyalahi petunjuk Allah. Nah, yang menyalahi petunjuk Allah itu siapa saja. Maka kalau kamu sampai celaka karena perbuatanmu sendiri. Perbuatanmu apa? Karena menyalahi petunjuk Allah. Lah menyalahi petunjuk Allah bakal celaka itu ketetapan Allah, takdir Allah. Maka kalau menyalahi petunjuk Allah kok celaka itu dengan izin Allah. Jadi itu bukan pertentangan, itu ada kaitannya. Maka kalau ngaji membaca Quran atau mentafsir itu tidak boleh hanya satu ayat, satu hadis, kita bertentangan. Tapi kalau dijelaskan betul, ada kaitannya. Nah, orang kok sebab itu kok celaka? Hidupnya kok sempit, menderita lah, karena dia menempuh jalan yang menuju ke sana. Kalau dia tidak menempuh jalan yang menuju ke sana, tidak akan begitu, dijamin tidak sesat, tidak celaka. Ayat 38 coba. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ya kan? Sama kan? Jadi Allah menjamin siapa mengikuti petunjukku, kalau petunjukku sudah datang kepadamu, ya dah, Pak imma ya'tiyannakum minni huda. Ya, kalau petunjuk datang kepadamu, di situ kan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau petunjukku sudah sampai kepadamu, kamu mengikuti petunjukku, petunjuk Allah, ya dah, dijamin kamu tidak khawatir, tidak bersedih hati, tidak susah, dan juga tidak ada rasa khawatir, rasa takut tuh enggak. Tetapi kalau kamu
menyalahi petunjukku, ya pasti kamu bersedih hati dan pasti susah. Ya. Dihantui rasa takut, rasa khawatir dan sedih. Maka orang kok sedih itu salah dewi. Orang Islam kok sedih kenapa? Ya, padahal orang Islam itu hatinya tentram. Karena orang Islam itu banyak mengingat Allah, sedang banyak mengingat Allah hatinya menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Tahuilah dengan banyak mengingat Allah itu hatimu tentram. Lah mengingat Allah yang paling besar itu dirikan sholat, aqimus sholah lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah banyak mengingat aku hatimu tentram. Jadi seharusnya orang yang sholat itu tidak akan bersedih hati. Sholat itu mengingat Allah dijamin tidak sedih hati. Nah, saya itu ya sholat tapi sedih terus sih. Nah, gue mesti sholatmu rapas ora mengingat Allah. Nah, wong sholat kok sedih lah, piye ora sedih wong harga garam mahal. Lah harga garam mahal kok sedih hubungannya apa? Ya. Sedihmu hubungannya apa? Garam mahal sedih, lombok mahal sedih. Hubungannya apa? Tidak ada hubungannya itu. Maka supaya kamu tidak sedih, jangan mengingat-ingat harga mahalnya garam, harga mahalnya lombok. Jangan banyak ingat-ingat Allah, hatimu tentram. Gitu? Nah, kalau kamu malah mikir, wih, wah ya mesti sedih. Nah sedih itu berarti dibuat sendiri. Ya, nang pasar, godit, alah kita gua apa? Ingat tuku garam mahal, lombok mahal. Tangguh apa ya, malah sedih dah. Serasa orang Islam itu tidak boleh sedih. Wong, lah kok tidak boleh sedih ya? Wong jaminannya Allah, kalau petunjuk udah sampai kepadamu, kamu pegang petunjukku, dijamin la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir dan tidak sedih hati. Tapi yang manusiawi, lah iya manusiawi. Tapi manusiawi Islami itu dituntun dengan Islam. Orang Islam kalau pegang tunjuk Allah dan Rasulnya dijamin tidak sedih, dijamin tidak khawatir. Ya, tidak khawatir. Rasa khawatir. Wong garam mahal. Pemerintah wis mikir nih, sekarang udah didatangkan 75.000 ton. 5.000 ton. Impor dari luar negeri. Butuh merah garam toh? Nah perkara itu garam ke luar negeri apa dalam negeri yang penting garam. Udah rasa kuwi masalah garam misalnya sing mikir, kamu nggak usah sedih mikir garam. Banyak ingat Allah hatimu tentram. So rasa mikir uyah. Kita sepele dah. Lah kuwi mula wong sedih dijarak dhewe. Ya, sedih dijarak dan itu udah izin Allah. Lah kok Allah mengizinkan? Iya, memang ketetapan Allah begitu. Kalau kamu nyimpang dari tuntunan Allah, mesti kamu sedih, itu sudah ketetapan Allah. Tidak ada orang menyimpang tuntunan Allah kok tidak sedih, nggak ada. Nah, jadi kalau sudah izin Allah itu maksudnya dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah. Nah, dari sebab kamu sendiri karena memang itu karena jalan yang kamu tempuh, yang kamu perbuat, pilihanmu sendiri, itu maksudnya begitu. Dan mulai kita ngaji tenan di gelombang cabang diurai lebih panjang akan lebih paham nanti. Itu pertanyaan yang kedua apa tadi? Tentang wali nikah. Wali. Jadi kalau memang bapakmu tidak punya saudara laki-laki, kebetulan bapakmu punya anak, termasuk kamu salah satu anaknya, dulurmu ya wedok kabeh anak sing lanang. Bapak apa dulure bapak udah ndak ada. Bapaknya ndak ada, ndak punya saudara laki-laki, mbah ya raneng, kalau mbah wedok tok, mbah lang ndak ada sudah. Ya, berarti ndak punya wali. Kalau ndak punya wali boleh nikah dengan wali hakim. Ya, nanti ngomong nih kenaipan, walinya udah nggak ada. Nanti wali naib akan mencarikan. Ya, pemerintah akan mencarikan siapa yang ditunjuk menjadi wali hakim siapa nanti. Boleh itu, memang wali hakim boleh kalau memang tidak ada wali. Sudah. Kemudian memakai jilbab dimasukkan dalam baju atau jaket.
Jadi memang aturannya, coba dibaca surat Nur itu ya, kudung itu menjurus sampai di dadanya. Nah, ayat 31 atau 32 itu. Surat Nur nomor surat 24 ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin ila akhiril ayah. Ya, sampai itu aja. Ayo. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Ya, itu kan. Untuk kain kudung, wanita itu kalau kudungan menutup di dadanya. Tidak boleh dililitkan di lehernya, malah di dadanya ditonjolkan, itu nggak boleh. Nah sekarang kalau tak tutupkan di dada, wong saya kerja di pabrik ngurusi apa tadi? Mesin. Ku nek nglewer ngubet. Nglewer iso ngubet neng mesin. Masa ngatasi itu ra iso? Ya kuatir nglewer ngubet neng mesin, masa harus dilepas kudungnya? Kan ya tidak. Supaya tidak ngubetnya, tetap ngelewer sampai menutup di dadanya. Nah bagaimana supaya tidak ngelewer tidak ini? Ya boleh itu dikaitkan lagi kan boleh. Apa dikasih apa yang besar kudungnya itu, kalau perlu dilekatkan dengan bajunya. Kayak peniti apa-apalah ya. Nah, biar tidak kena angin-angin biar ngelewer. Saya rasa mudah ini. Atasi itu. Yang penting syari. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama Islam untuk kamu itu suatu kesempitan. Biar susah. Biar tidak bisa berpakaian cara Islam, tidak melebu neng mesin. Oh, enggak ada. Bisa diatasi caranya. Yang penting bagaimana kudung itu menutupi dadanya. Nah, supaya tetap dadanya tertutup, kudungnya tidak melewer ke mesin, bagaimana diakali caranya piye? Kudungnya tadi buat jahit karo baju sini, buat jahit sementara apa di nganggo cepet apa ini ngono kok angel ya. Jangan cepat menyerah, bisa itu semua.